Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kesayanganku semua, semoga kalian selalu sehat dan pastinya juga tetap semangat. Kali ini kita masih akan melanjutkan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Tapi kali ini yang akan kita pelajari adalah bangun kerucut. Oke anakku sekalian, tentu saja benda-benda yang berbentuk kerucut di sekitar kita banyak sekali. Nah, pernahkah kalian pergi ke Monumen Jogja Kembali atau Monjali? Tentu saja sudah pernah ya. Monjali adalah sebuah monumen yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, ini adalah kon pembatas. Kemudian ini adalah caping atau topi untuk berkebun. Dan ini adalah topi ulang tahun. Dan tentu saja ini adalah yang kalian suka tentunya adalah es krim dengan kornnya. Dan yang ini setiap ada kali peringatan atau ulang tahun ada nasi kuning yang dibuat menjadi sebuah tumpeng. Anak sekalian, unsur-unsur kerucut apa saja sih? Kita lihat ini adalah gambar kerucutnya. Tentu saja unsur-unsur kerucut. Yang pertama adalah titik sudut. Anakku sekalian, kerucut mempunyai satu buah titik sudut yang merupakan titik puncak dari kerucut tersebut. Kemudian, kerucut mempunyai satu buah rusuk yang berupa lingkaran yang melingkar pada sisi alasnya. Kemudian, kerucut mempunyai dua buah sisi, yaitu satu buah lingkaran alas, dan satu buah bidang lengkung yang disebut sebagai selimut kerucut. Kemudian, kerucut ini mempunyai unsur tinggi dari gambar kita lihat. Nah, tinggi kerucut ini adalah garis yang menghubungkan antara puncak kerucut yaitu titik P sampai dengan titik pusat lingkaran alasnya yang di sini kita beri nama titik O. Kalau begitu tinggi kerucut adalah sepanjang OP atau sepanjang garis OP. Selanjutnya, kerucut mempunyai diameter alas. Dalam hal ini di gambar ini adalah AB. A dan B adalah dua titik yang terletak pada lingkaran alas, kemudian dihubungkan dengan sebuah garis, dan garis tersebut melalui titik pusat dari lingkaran alasnya, yaitu titik O. Selanjutnya, jari-jari alas dari kerucut tersebut adalah OA yang sama dengan OB. Dan yang terakhir, garis pelukisnya adalah garis yang menghubungkan titik puncak kerucut dengan salah satu titik pada lingkaran alasnya. Dalam hal ini adalah PA dan PB. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis? Kita lihat ya. Ternyata pada gambar kita lihat bahwa jari-jari, tinggi, dan garis pelukis membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kita lihat bahwa jari-jari R dan tinggi kita nyatakan dengan T berpotongan tegak lurus di titik O. Jadi T dan R berpotongan tegak lurus di titik O. Dan garis pelukis atau kita nyatakan dengan S terletak di depan sudut siku-sikunya. Maka tentu saja dalam sebuah segitiga siku-siku selalu berlaku teorema Pythagoras. Kalau begitu, S kuadrat, S di sini adalah sebagai sisi miring karena letaknya di depan sudut siku-siku, akan sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Atau boleh juga R kuadrat diperoleh dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Atau juga boleh T kuadrat diperoleh dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalian masih ingat juga ya bahwa sebuah lingkaran dengan jari-jari R, maka kelilingnya adalah 2 kali pi R
kemudian luasnya adalah pi r kuadrat, dan K di sini adalah keliling lingkaran, L-nya adalah luas lingkaran, dan R-nya jari-jari. Sedangkan Pi-nya kita boleh menggunakan 3,14 atau juga 22/7. Anakku sekalian, bagaimana sih cara membuat sebuah kerucut? Kita sediakan sebuah lingkaran. Kita juga menyediakan lingkaran alas sebagai alas kerucutnya. Kemudian dari lingkaran yang sudah kita sediakan, kita buat sebuah juring. Dalam hal ini adalah juring APB. Kemudian kita potong. Selanjutnya juring APB yang sudah kita potong kita lengkungkan, yang mana panjang dari lengkungan di sini sama dengan keliling dari alas lingkaran yang sudah kita sediakan. Nah, kalau begitu, jari-jari dari lingkaran yang berpusat di titik P, yaitu PA maupun PB, di sini adalah jari-jarinya. Kita misalkan dengan S, maka ketika kita buat sebuah kerucut, maka S-nya menjadi garis pelukis pada kerucut yang terbentuk. Ini adalah alasnya berupa lingkaran. Nah, ini dia. Lingkaran ini kelilingnya tentu saja sama dengan panjang dari busur AB. Kita kembalikan. Nah, maka kerucut tadi kita peroleh dari juring lingkaran yang kita potong sehingga menjadi sebuah selimut kerucut. Jadi, kerucut tadi terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan selimut yang sama dengan juring dari lingkaran besar. Sedangkan S atau garis pelukis pada kerucut merupakan jari-jari lingkaran yang berpusat di titik P, yaitu AP sama dengan BP. Sedangkan keliling alas kerucut tentu saja sama dengan panjang busur AB. Selanjutnya, bagaimana jaring-jaring kerucutnya? Kita balik ya. Kerucutnya sudah terbentuk, kemudian akan kita buka selimut kerucutnya menjadi sebuah bangun datar. Ini adalah alasnya berupa lingkaran. Kemudian selimut kerucutnya kita buka menurut satu garis pelukisnya menjadi seperti ini. Nah, menjadi sebuah juring kembali ya. Dan ini sebagai alasnya. Inilah yang merupakan jaring-jaring dari kerucut. Alasnya mempunyai jari-jari sepanjang R dan juringnya jari-jarinya sepanjang S. Kalau begitu, bagaimana cara menentukan luas selimut dari sebuah kerucut? Kita lihat, jika ini adalah sebuah lingkaran besar yang sudah kita arsir, kemudian kita potong salah satu juringnya. Dalam hal ini adalah juring AOB yang kita beri warna kuning. Kemudian kita buat jaring-jaringnya. Ini adalah juringnya menjadi seperti ini. Dan ini adalah lingkaran alasnya. Juringnya sebagai selimut kerucut, sedangkan ini merupakan lingkaran alasnya yang mempunyai jari-jari sepanjang R. Hubungan lingkaran besar dengan jaring-jaring kerucut adalah bahwa jari-jari lingkaran besar menjadi garis pelukis pada kerucut yang terbentuk yang sama dengan S. Kemudian luas selimut kerucut sama dengan luas juring ABO yang di sini sama dengan luas juring di sini. Kemudian keliling alas kerucut, keliling alasnya di sini akan sama dengan panjang busur AB atau garis lengkung yang di sini. Selanjutnya berlaku perbandingan bahwa
luas selimut kerucut dibagi dengan luas lingkaran besar akan sama dengan keliling lingkaran yang kecil dibanding dengan atau dibagi dengan keliling lingkaran besar. Kalau begitu, luas selimut kerucut dibanding dengan luas lingkaran yang sama dengan keliling lingkaran kecil dibanding dengan keliling lingkaran besar akan sama dengan luas selimut kerucut per pi S kuadrat. Ini adalah luas lingkaran besar dengan jari-jari S sama dengan 2 pi R. Ini adalah keliling lingkaran kecil dengan jari-jari R dibagi dengan 2 pi S. S ini adalah merupakan jari-jari dari lingkaran besar. Kemudian, jika ini kita sederhanakan, 2pi dibagi dengan 2pi adalah 1, sehingga ruas kanan menjadi R per S, yang di sini menjadi R per S, akan sama dengan luas selimut kerucut per pi S kuadrat sama dengan R per S. Jika kita lakukan perkalian silang, maka akan menjadi luas selimut kerucut kali S sama dengan pi S kuadrat kali R. Kalau begitu, luas selimut kerucut saja akan sama dengan pi S kuadrat kali R dibagi dengan S. Kita lihat di sini, S kuadrat adalah sama saja dengan S kali S dibagi dengan S, sehingga di sini S-nya masih berpangkat 1, sehingga menghasilkan luas selimut kerucut sama dengan pi RS atau pi SR, sama saja ya. Sehingga luas selimut kerucut sudah kita tentukan, yaitu pi kali R kali S. Inilah rumus dari luas selimut kerucut. Selanjutnya, luas permukaan kerucut tentu saja diperoleh dari luas selimut kerucut yang sama dengan pi kali R kali S ditambah dengan luas alas yang sama dengan pi R kuadrat, maka luas sisi seluruhnya adalah pi R kuadrat ditambah pi RS. AO sama dengan OB, AO sama dengan OB yang sama dengan jari-jari alas kerucut. OP atau PO yang sama dengan T adalah tinggi kerucut, dan AP sama dengan BP sama dengan S yang merupakan garis pelukis, dan S kuadrat diperoleh dari R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Lalu bagaimana cara menentukan rumus volume kerucut? Kita ikuti percobaannya atau kegiatannya ya. Kita sediakan wadah yang berbentuk tabung dan kerucut dengan catatan bahwa jari-jari kerucut dan tinggi dari kerucut sama dengan jari-jari maupun tinggi dari tabung. Kemudian kita isi kerucut dengan air sampai penuh, boleh juga pasir, boleh juga beras dan sebagainya. Kemudian kita tuangkan pada bangun tabung. Kita lihat percobaannya ya. Ini adalah kerucut dan tabung, yang mana jari-jari kerucut sama dengan jari-jari tabung dan tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung. Kemudian kita tuang air yang berada pada kerucut, kita tuang pada tabung tersebut. Ternyata pada tuangan yang pertama, tabung belum berisi penuh. Kemudian kita tuang lagi dengan air yang berada pada kerucut. Pada tuangan yang kedua, kita masukkan ke dalam tabung. Ternyata air di dalam tabung juga belum penuh. Kita tuang lagi untuk tuangan yang ketiga. Ternyata pada tuangan yang ketiga ini, tabung penuh berisi dengan air dari 3 kerucut yang sudah kita isikan. Kita lihat di sini. Kalau begitu, tabung tersebut terisi penuh dengan 3 kali menuang air dengan menggunakan wadah dari kerucut tersebut.
Kalau begitu, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, yang mana volume tabung sudah kita pelajari adalah pi R kuadrat kali T, akan sama dengan 3 kali volume kerucut, maka volume kerucut saja sama dengan 1/3 atau sepertiga dari volume tabung, atau bisa kita tulis sepertiga pi R kuadrat kali T. Kalau begitu, volume kerucut sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Selanjutnya, sebagai contoh soal, sebuah kerucut mempunyai jari-jari 7 cm dengan tinggi 24 cm. Tentukan luas alas, panjang garis pelukis, luas selimut kerucut, luas kerucut, dan volume kerucut. Kita kerjakan bersama ya. Ini merupakan sketsa dari kerucut yang dimaksud. Jari-jarinya sepanjang 7 cm dengan tinggi 24 cm. Kalau begitu, dari jari-jari yang 7 cm dan tinggi 24 cm, maka akan lebih pas kalau kita memakai pi-nya 22/7. Sehingga luas alas yang merupakan lingkaran menjadi luas alas sama dengan pi R kuadrat akan sama dengan 22/7 kali 7 kali 7, hasilnya adalah 154. Jadi luas alas kerucutnya 154 cm persegi. Dari kerucut tersebut yang berjari-jari 7 dengan tinggi 24 cm, maka panjang garis pelukisnya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat adalah 49 ditambah 576. Maka S kuadratnya adalah 625. Jadi S saja atau garis pelukisnya sepanjang akar dari 625 yaitu 25 cm. Jadi panjang garis pelukis dari kerucut tersebut adalah 25 cm. Selanjutnya, luas selimut kerucut. Sudah kita dapatkan bahwa luas selimut kerucutnya adalah pi kali R kali S, maka 22/7 kali 7 kali 25. 25 ini dari garis pelukis yang sudah kita dapatkan. Sehingga hasilnya adalah 7 dibagi dengan 7 adalah 1, sehingga 22 kali 25 adalah 550. Jadi luas selimut kerucut tersebut adalah 550 cm persegi. Selanjutnya, luas seluruh permukaan kerucut. Kita tahu bahwa kerucut terdiri dari sebuah lingkaran dan satu selimut kerucut. Kalau begitu, luasnya adalah dari luas lingkaran alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Luas lingkaran alas sudah kita dapatkan adalah 154 dan luas selimut kerucutnya adalah 550 cm persegi. Jadi luas seluruh permukaan kerucutnya adalah 704 cm persegi. Yang terakhir adalah volume kerucut. Volume kerucut terdiri dari sepertiga dari volume tabung atau sepertiga dari pi R kuadrat kali T. Kalau begitu, terjadi dari sepertiga kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24. 7 dibagi 7 adalah 1, kemudian 24 dibagi 3 adalah 8, maka akan menjadi 22 kali 7, 22 kali 7, dan kali 8. Hasilnya adalah 1232. Kalau begitu, volume dari kerucut tersebut adalah 1232 cm kubik. Sangat mudah bukan? Nah, bangun kerucut. Kalian pasti tahu dan kalian juga pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.